infrastruktur dan jasa. Nah, Indonesia ini kekurangan sumber daya manusia yang bisa mengoperasikan. Nah, otomatis di sini mau nggak mau pengusaha ini menggunakan tenaga ahli asing. Nah, di sisi lain ya, Yes. pengusaha ini dikritik, nggak nasionalis Betul. ya, Ini mendatangkan yang sering terjadi. orang-orang asing. Saat ini, pendidikan jauh lebih penting dibandingkan saat kapanpun dalam sejarah. Saat kita meninggalkan abad industri dan memasuki abad informasi, nilai pendidikan seseorang semakin bertambah tinggi. Pertanyaannya adalah, apakah pendidikan yang saya, Anda, dan anak-anak kita peroleh di sekolah cukup untuk menghadapi berbagai tantangan yang kita hadapi di dunia baru ini? Dalam abad industri, Anda bisa pergi ke sekolah, lulus, mencari kerja, dan mulai karir. Biasanya Anda tidak membutuhkan pendidikan tambahan agar bisa berhasil, karena segala sesuatunya tidak berubah sedemikian cepat seperti sekarang. Akan tetapi, saat ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa banyak orang yang terdidik di antara kita mengalami kesulitan untuk menghadapi dunia baru. Untuk pertama kalinya kita bisa melihat banyak orang yang berpendidikan tinggi menghadapi kesulitan sama sebagaimana yang dihadapi oleh orang-orang yang kurang berpendidikan. Aturan telah berubah. Dalam abad industri, aturan yang berlaku adalah go to school, pergi ke sekolah, mendapatkan nilai yang baik, memperoleh pekerjaan yang aman dan terjamin dengan berbagai macam tunjangan, kemudian kita tetap di sana sepanjang hidup kita, kira-kira sekitar 20 tahun Anda pensiun dari perusahaan, kemudian pemerintah akan merawat Anda sepanjang sisa usia Anda. Tetapi dalam abad informasi, aturan itu berubah. Sekarang aturannya adalah go to school, pergi ke sekolah, mendapatkan nilai yang baik, memperoleh pekerjaan, untuk kemudian melatih kembali dan mengembangkan pengetahuan baru, mencari perusahaan baru dan pekerjaan baru, dan berlatih kembali, dan berdoa semoga Anda tetap sehat, punya cukup uang untuk menyisihkan uang itu untuk menopang sisa usia Anda. Dalam abad industri, perubahan lebih lambat. Apa yang Anda pelajari saat pergi ke sekolah berguna untuk jangka waktu yang lebih lama. Sementara dalam abad informasi, apa yang Anda ketahui menjadi usang, menjadi kuno dengan sangat cepat. Apa yang Anda pelajari penting, tapi tidak sepenting seperti seberapa cepat Anda belajar, berubah, dan beradaptasi terhadap informasi baru. Pada detik inilah SMK Skydgpreneur hadir guna membantu masyarakat dan bangsa menyiapkan generasi yang siap menghadapi dunia real, dunia setelah selesai sekolah. Kami memformulasikan filosofi dan sistem akademik kami ke dalam konsep bernama Kubus Sky. Kubus dalam falsafah Sunda adalah masagi, artinya orang yang mumpuni, seimbang dalam pola pikir dan pola sikapnya. Secara praktis, Kubus Sky termanifestasikan ke dalam 4 elemen. Yang pertama, rich mentality, mental kaya. Setiap student Skydgpreneur adalah orang yang positif, menatap masa depan, dan siap menghadapi tantangan untuk menggapai impian dan langit harapannya. Kedua, rich intelligence adalah seperangkat keterampilan yang harus dimiliki oleh student Skydgpreneur berupa keterampilan untuk bertahan hidup dan meningkatkan taraf hidup. Keterampilan ini dinamakan streetwise atau street smart entrepreneur. Yang ketiga, mature leadership, kepemimpinan yang matang. Artinya, sebagai pengusaha muda yang menjalani bisnis, ia harus bisa memimpin dirinya terlebih dahulu sebelum kemudian memimpin sebuah tim bisnis di perusahaannya. Dan yang keempat adalah good personality, berkepribadian yang baik. Ini merupakan basis sekaligus penyempurna
dari 3 elemen sebelumnya. Ini dia 9 program pembeda yang ada di Sky Digipreneur School. Yang pertama yaitu Ethic Learning, merupakan pembelajaran adab yang difokuskan untuk membentuk kepribadian pengusaha muda yang beradab dan berakhlak, termasuk bagaimana adab terhadap guru, orang tua, dan lingkungan. Yang kedua yaitu Streetwise Entrepreneur, merupakan langkah awal dan jalan pintar untuk memulai sebuah bisnis, dimulai dari mengasah mental planner, critical thinking, dan berpikir out of the box. Yang ketiga yaitu Financial Intelligence. Di sini akan diajarkan bagaimana mengatur keuangan. Semakin banyak uang yang dihasilkan, tanggung jawab semakin besar. Jika fondasi kecerdasan keuangan tidak kuat, maka bisnis sebesar apapun akan ambruk. Yang keempat yaitu Self-Professional Look. Dalam berbisnis, penampilan menjadi modal pendukung dan penting dalam membangun branding diri yang akan mengubah persepsi orang lain. Tidak hanya berfokus kepada penampilan, namun kesehatan dan kebersihan diri yaitu skincare. Yang kelima yaitu Business Acceleration, yaitu program percepatan bisnis yang diperuntukkan untuk student yang sudah memiliki rancangan ide bisnis dan sudah melakukan tahap seleksi. Yang keenam, Field Business Exercise, memberikan pengalaman kepada student untuk coaching langsung bersama owner bisnis. Mereka bisa belajar dan scale up bisnis dengan beberapa pengusaha yang sudah menjalin kerjasama. Yang ketujuh yaitu Business Communication, skill berkomunikasi harus dimiliki sebagai pengusaha agar mampu menyampaikan secara jelas strategi dan branding yang dimiliki. Di sini akan diajarkan bagaimana berkomunikasi dengan partner bisnis seperti investor, klien, dan lainnya. Yang kedelapan, Life and Business Motivation, memberikan pengalaman dan wawasan baru dengan menghadirkan praktisi bisnis yang kredibel di bidangnya, mengenai jatuh bangun dalam memulai dan menjalankan sebuah bisnis. Yang kesembilan, Business Legality and Tax. Di sini kita akan dibantu untuk membuat CV atau persero yang akan dibantu langsung oleh kantor hukum Sky. Tapi sebelum itu, student diberikan pengetahuan dan pembelajaran mengenai legalitas dan pajak, supaya menjadi pengusaha yang patuh terhadap aturan. Proses dalam memulai sebuah bisnis harus dilalui oleh studentnya, mulai dari memperkuat jiwa entrepreneur, menambah informasi dan wawasan melalui menambah relasi, memperkaya financial intelligence, dan juga mensimulasikan bisnisnya secara langsung. Mereka melalui itu hingga saat ini sudah banyak student SMK yang memiliki bisnis, meskipun masih dalam skala kecil, namun mereka tidak pernah berhenti belajar dan scale up bisnisnya hingga bisa dikenal oleh masyarakat luas. Ide bisnis yang dibuat berdasarkan analisis mengenai masalah dan kebutuhan pasar, sehingga terciptalah sebuah ide yang menarik dan bisa dijadikan bisnis dalam permasalahan tersebut. Membangun dan memulai sebuah bisnis pada usia yang masih muda tidaklah mudah. Itu perlu adanya peran pendukung dari segala aspek, termasuk lingkungan sekolah yang dapat menciptakan suasana yang mumpuni untuk mendukung karya bisnis tersebut dan menciptakan sebuah bisnis. SMK Sky Digipreneur merupakan sekolah bagi para calon pengusaha muda yang berada di Jalan Walini nomor 24 Ranca Ekek dengan kompetensi keahlian bisnis retail. Dibangun di atas luas tanah 2092 meter persegi dengan nomor izin bangunan 642.2-13-298-DPMPTSP nomor pokok sekolah nasional 70032-752. Dengan menyelenggarakan pendidikan yang mampu menggali serta memunculkan karakter, mental, serta jiwa entrepreneur. Kultur pendidikan, gedung, serta fasilitas di dalamnya didesain khusus untuk membangun mindset student sebagai seorang digital entrepreneur. SMK Sky Digipreneur memiliki visi menjadi sekolah pencetak pengusaha muda yang sukses, mulia dalam kepribadian, dan matang dalam kepemimpinan. Untuk mencapainya, SMK Sky Digipreneur memiliki misi diantaranya 1. Menyelenggarakan pendidikan yang mampu menggali serta memunculkan karakter, mental, serta pengetahuan kewirausahaan. 2. Menyelenggarakan pendidikan yang mampu membentuk kepribadian yang baik serta jiwa kepemimpinan yang matang. 3. Menyelenggarakan pendidikan yang mampu menumbuhkan pribadi muslim yang taat dalam beribadah, solih, dan musli.